Ya, jadi banyak orang yang sering ketuker ya antara Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang. Nah, tantangan kita nggak biasa jadi biasa, akhirnya jadi sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sobat podcast Kedan Medan? Podcastnya milik Karantina Pertanian Medan. Kali ini kita bertemu kembali dengan topik yang berbeda, dengan bintang tamu yang berbeda juga. Siapa beliau? Ini tamunya, bintang tamunya dari luar Sumatera terus ya? Dari luar Sumatera terus. Dari ini nih yang pulaunya Laskar Indah Pelangi. ya? Laskar Pelangi. Luar biasa. Jadi kesempatan kesini langsung kita tarik ya? Iya. Kapan lagi? Nah, kali ini saya tidak sendiri. Seperti biasa saya ditemani oleh adik saya yang cantik. Siapa? Dokter Hewan Wanda. Dan kembali ke bintang tamu. Tadi siapa beliau? Siapa dia? Tapi sebelumnya saya informasikan bahwasannya podcast Kedan Medan ini adalah memberikan informasi tidak hanya mengenai tupoksi karantina, tapi informasi apapun dengan bintang tamu yang hot tentunya ya. Dengan informasi yang terkini. Kembali ke bintang tamu, beliau adalah Ibu Dokter Hewan Herwintarti. Hampir salah nyebut namanya. Benar ya Ibu. Kepala Balai Karantina kelas 2 Pangkal Pinang. Selamat datang Ibu di podcast Kedan Medan. Nah, ada Ibu kepala Ibu ada Ibu kepala balai juga ya. Ada Ibu kepala balai kita. Jadi mendampingi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik informasi apa saja. Terutama nih di yang di sana, kondisi di sana nih kan. Tadi kan dengar-dengar katanya itu kepulauan ya, apalagi kan Laskar Pelangi kan di sana tuh syutingnya. Boleh nggak di-sharing Bu tentang keadaan di sana itu gimana sih? Sobat Kedan ini tahu, jadi ada gambaran. Berkelana kita di sana ya. Bisa satu hari full sambil membayangkan kotanya itu. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan ya ke Ibu Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan atas undangannya, kemudian juga pada adik-adik yang smart. Jadi kalau ingin penasaran nih terkait dengan Pulau Bangka Belitung, itu kampung kedua saya. Wow. Jadi, kampung kedua. Iya. Jadi sebagian saya masa kerja sudah hampir 20 tahun ya. Jadi 10 tahun saya di Bangka Belitung, dan itu pulau kembar. Jadi sebenarnya Bangka dan Belitung. Itu terpisah. Terpisah, namun kita menjadi satu provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Ya, jadi banyak orang yang sering ketuker ya antara Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang. Perlu saya tegaskan lagi bahwa Bangka Belitung itu ibu kotanya Pangkal Pinang. Jadi Pangkal di bawah, Tanjung di atas. Jadi banyak pusat juga sering keliru. Ada juga yang beli tiket tujuan ke Pangkal Pinang ternyata turunnya di Tanjung Pinang. Atau kebalikan, mau ke Tanjung Pinang ternyata turunnya ke Pangkal Pinang. Nah, jadi kami ini dulu awalnya kita itu wilayah kerja sebenarnya. Wilayah kerja bagian dari Sumatera Selatan, yaitu dulu masih stasiun karantina hewan SMB 2. Kemudian kita ada reformasi birokrasi tahun 2008 sehingga Wilker ini menjadi langsung Balai Karantina Pertanian kelas 2 Pangkal Pinang. Jadi itu gabungan dari wilayah kerja dari karantina hewan dan stasiun dari dulu karantina tumbuhan, Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Jadi itulah akhirnya sekarang menjadi balai ya. Nah, kalau kita
ada yang sudah pernah ke Bangka Belitung? Belum. Pasti penasaran. Nanti ibu akan ngajak. Jadi kalau Bangka Belitung ini sebenarnya banyak ya potensi alam, terutama dia dimanjakan oleh fata morgana dari alamnya. Yang Jadi luar biasa ya, makanya kenapa dibilang Laskar Pelangi ya, karena kalau kita di pulau ini kita serasa seperti langit itu mendekat ke kita, itu yang sering saya jadi banget tuh. Sampai mungkin anak saya itu sampai waktu pertama kali pindah, saya tadi juga cerita ya sama ibu ya, pindah ke sana pertama kali 2008 itu hampir tiap hari mintanya ke pantai. Jadi sampai bisa berenang dan akhirnya menjadi atlet renang. Dan jadi kalau itu sebagian kecil ya, jadi terkait lautnya di sana itu fata morgana tadi, jadi ada biru, ada hijau, ada mewakili semuanya ya. Ada batu-batu besarnya yang di film. Konon katanya dulu ada pernah kejadian mungkin Krakatau yang terjadi meletus itu sehingga membentuk batu besar itu konon ya, belum tahu faktanya. Nah, kami balik karantina petani kelas 2 Pangkal Pinang ini sebenarnya kita memiliki SDM yang sangat sedikit. Jadi uniknya kami itu 2 pulau, 7 wilayah kerja dengan 46 SDM. Dan itu rata-rata bukan orang asli Bangka Belitung, rata-rata orang luar yang dia pertama kali ditempatkan di Bangka Belitung, dan sampai sekarang banyak yang nggak mau pindah karena nyaman, karena situasi pulaunya, kemudian juga alamnya, kemudian juga hubungan kinerja kita yang seperti keluarga. Jadi itu yang harmonisasi. Kalau sekarang terkenal dengan ASN berakhlak. Kalau kita sudah berakhlak dari dulu terbentuk sampai sekarang ya, itu saya sangat salut ya pada teman-teman, di mana kita dengan SDM yang terbatas tetapi kita kinerjanya bagus untuk meningkatkan kinerja terkait dengan tugas dan fungsi kita menjaga 7 wilayah kerja yang otomatis 7 wilayah kerja itu tanpa batasan, artinya sepanjang pulau itu selama ada pelabuhan pasti resiko masuk penyebaran komoditas pertanian yang tentunya tidak lapor atau tidak paham masalah karantina itu sering kita temui. Tapi menjadi ini tersendiri ya Bu. Ya, dan itu berangsur-angsur ya, kita proses semua. Jadi intinya sebagai kita pejabat karantina itulah tantangan. Jadi dengan tantangan kita nggak biasa jadi biasa, akhirnya jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan ini cerita sekilas yang saya bilang bisa sehari pun nih kalau bicara masalah Bangka Belitung. Jadi baik itu lautnya, alamnya, kemudian juga keanekaragaman terkait orangnya dan juga sumber daya alam potensi komoditas pertaniannya. Jadi di sana itu ada karakter bermacam-macam ya. Ada Cina, ada Melayu, kemudian ada Jawa. Jadi di sana kerukunannya itu sangat tinggi. Jadi di sana Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada Imlek, kemudian ada Natal, semua itu bergabung, merayakan semua. Saya merasakan kalau ada tetangga kita yang mengundang, kita harus datang. Terus kalau kita hari raya, dia juga datang ke tempat kita. Nah itulah yang mempererat persatuan tanpa memandang perbedaan. Nah itu juga menyatukan kita untuk bekerja ya. Kita beban kerja itu pasti ada, tapi kita enjoy ya, menikmati dengan suasananya. Nah sekarang kita lagi proses ya perkembangan, karena Bangka Belitung itu sebenarnya terlambat dalam proses pertumbuhan. Karena dia terpisah dari pulau tersendiri yang sebelumnya gabung dengan Sumatera Selatan, kemudian dia tumbuh 2011 pertama kali jadi provinsi. Kemudian sekarang mereka sedang bergerak bagaimana menjadi swasembada pangan di wilayahnya, karena hampir 90%
komoditasnya itu berasal dari luar Bangka Belitung. Nah, itu memenuhi kebutuhannya dari luar. Ya, jadi itulah dengan program gerakan 3 kali lipat ekspor ini, dengan kita rutin melakukan dorongan kepada petani-petani untuk dapat mereka mampu berproduksi dengan beraneka ragam komoditas sesuai dengan letak geografisnya. Itu sekarang mereka sudah mulai paham. Ada petani milenial tadi ya. Jadi kita punya 200 binaan petani milenial yang kita terus dorong untuk dapat meningkatkan komoditasnya, untuk tidak hanya untuk konsumsi lokal saja, tapi itu bisa ditingkatkan untuk menjadi komoditas ekspor. Dalam rangka apa? Karena inflasi di Bangka Belitung itu hampir sama dengan Batam. Jadi sebenarnya inflasi kita itu bisa mencapai 7%. Nah, tetapi masyarakatnya tidak merasakan inflasi, santai-santai aja, enjoy aja. Jadi walaupun mereka sebenarnya harga naik, lebih tinggi dari daerah lain. Lebih tinggi dari negara, mereka no problem. Ya, artinya tetap berlangsung seperti biasa. Seimbang. Nah, itulah kita perlu kolaborasi dengan Pemda, menggugah karakter budaya kerja pemerintah daerah, bahwa mari kita sama-sama mendorong dengan gerakan 3 kali lipat untuk menekan stabilitas ekonomi. Karantina tadi masuk di situ. Jadi dari proses kekeluargaan menjadi proses bisnis. Iya. Ya memang ya itu tugas kita dalam hal pemulihan ekonomi sekarang ini, pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan itu ya harus bersinergi dengan instansi yang lain itu seperti itu. Dan akhirnya ada lonjakan ekspor nyata ya, kita 35% kita meningkat di tahun 2021 ke 2022 ini. Nah, ini juga salah satu bukti output kinerja dari teman-teman yang mereka bersinergi dengan daerah, mendorong UMKM tadi. Nah, akhirnya menjadi produk seperti lada, kemudian sagu, tanaman sagu yang mungkin sebelumnya kita agak aneh ya, sagu untuk apa ya? Ternyata itu justru menjadi idola negara Cina untuk dia kosmetik, kemudian untuk makanan pengganti selain gandum. Nah, itu mereka membutuhkan dalam kapasitas yang besar, dan kita siap ekspor perdana untuk 22.000 ton. 20.000 ton luar biasa. Nah, secara bertahap ya. Apa kita masuk komoditas unggulan Iya, sana juga? jadi bulannya berarti sagu. Padahal kita tahu kalau kita tahu sagu itu ada di daerah timur ya. Iya. Ternyata di Pangkal Pinang itu ada. Dan memiliki pabrik sudah ada pasca olah. Jadi sudah mampu berproduksi sampai ribuan ton. Kira-kira nih Bu, dalam bentuk apa nih Bu diekspornya? Diekspornya berbentuk tepung. Tapi saat ini mereka sudah memproses menjadi mie sagu. Wow. Cuma kalau untuk proses mie sagu, kalau mau diekspor harus punya izin dari BP POM ya. Nah itu prosesnya memang masih dalam on proses lah. Tapi untuk tepung sagunya sendiri sudah diminati oleh negara Cina untuk dapat diekspor. Tinggal tunggu tem tepatnya. Selain Sagu, lainnya kita ada produk yang sudah ekspor itu otomatis kernel ya, sawit turunannya, kemudian juga tapioka dari ubi, singkong. Nah itu juga salah satu produk komoditas unggulan. Kalau untuk dari tadi dominannya tanaman ya Kak? Iya. Tumbuhan. Kalau dari hewan kalau dari komoditas hewan, karena kita sebenarnya kalau kepulauan itu lebih banyak kan pantai. Nah kalau pantai biasanya apa yang sering datang itu walet ya, burung walet ya. Jadi kita memang sedang mengembangkan rumah registrasi. Ini ada meningkat dalam 1 tahun 3, sebelumnya 7, sekarang sudah 10 untuk dapat diregistrasi untuk izin ekspor ke negara Cina. Cuma memang kita masih ada kendala terkait dengan processingnya. Medan ini kan luar biasa ya, komoditasnya banyak, pasca olahnya banyak. Nah itu kita wajib juga menyontoh bahwa daerah itu memang harus mampu
membuat suatu produksi itu tidak hanya kuantitas jumlahnya, tetapi juga pasca olahnya. Jadi untuk menyiapkan market yang lebih besar lagi. Apalagi ini terkait isu krisis pangan global ya Bu, ya 2022 mungkin bisa. Ini 2023 misalnya ke depan ya. Kira-kira langkah-langkah apa saja ini di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang lagi Kita beda-beda. Kita krisis pangan cukup sederhana aja. Apa coba? Nanam buah yang cepat menghasilkan di sekitar lingkungan kantor. Itu yang dalam lingkup kecil. Kalau yang terkait dengan pemerintah daerah, memang sekarang lagi rame-ramenya pemerintah daerah karena memiliki badan pangan nasional ya. Nah, itu di daerah juga memiliki dinas ketahanan pangan yang mereka memang diberikan tugas untuk meningkatkan kekuatan pangan mandiri. Tadi untuk swasembada lokal. Ya, baik itu untuk komoditas yang sebagai perangsang inflasi yaitu cabai, lada itu juga salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi daerah. Jadi kita pertahankan dulu supaya inflasi itu bisa stabil dengan komoditas-komoditas yang itu tadi. Paling tidak di daerah itu bawang, bisa bawang merah kebutuhan sendiri ya Bu ya. Ya, bawang merah. Bawang merah. Ya. Terus jangan lupa di sana ada durian yang khas loh. Ayo coba durian khas. Di sana namanya ada durian itu tai babi atau durian. Aneh kan? Jadi dia bentuknya kecil tapi isinya bisa banyak dan butirnya kecil-kecil kayak tai babi. Tapi rasanya semua ada, pahit, manis. Penasaran. Ayo. Pasti harus ke sana. Memang harus ke sana. Jadi nanti kalau lagi musim biasanya dia akhir tahun ya. Biasanya dia. Berarti ini sudah dekat ini. Ya, udah mulai ini. Tinggal Ibu nanti menyusun jadwal. Kita terima kunjungan ke Bangka Belitung. Kami siap. Ditunggu. Siap. Undangan ya kan? Iya, untuk traveling. Keliling pulau, menikmati pantai sambil makan durian. Iya, penasaran tentang pulaunya nih Bu. Itu bisa nggak kita kelilingin satu kali Bu? Bisa. Dalam satu hari bisa satu. Ya, bisa. Itu satu pulau itu ada 5 kabupaten. Jadi sebenarnya antara kabupaten satu dengan kabupaten lain itu sebenarnya berbatasan itu dan menyambung di sepanjang pulau itu. Jadi dan itu semua pantai. Asik. Setiap kabupaten itu ada masyarakat etnisnya apa itu? Itu beragam. Ada dia nggak ada suku ini, suku ini. Ada asli Bangka sendiri. Sukunya Melayu. Iya, Pangkal Pinang Melayu. Iya, daratan Melayu. Jadi kalau ke sana pasti nanti akan terdengar bahasa lagu Melayu mirip-mirip Malaysia ya. Malaysia ya. Ya, tapi agak tapi nggak terlalu Malaysia sekali. Tapi masih seperti Delhi Bu ya. Ya. Medan Delhi. Benar. Delhi. Jadi kalau kita ini beraneka ragam seru di Indonesia, seru ya. Kita kemarin dari Tomohon itu apa Pasadenanya Indonesia. Kalau ini Laskar Pelangi. Jadi luar biasa. Dan nggak nyangka sagu loh. Di bagian baratnya Indonesia ada sagu yang menjadi ekspor. Kayak informasinya ini luar biasa. Ternyata kalau mau beli sagu nggak usah jauh-jauh. Dan sagu itu juga sebagai bahan pokok untuk pembuatan pempek kan. Iya. Jadi sagu itu ternyata asalnya tidak hanya dari timur, ternyata Bangka Belitung juga penghasil sagu. Dan sekarang sedang digalakkan. Artinya sebenarnya sagu itu tidak ditanam seperti padi sih. Sebenarnya dia sudah ada ratusan tahun yang lalu gitu kan. Cuma orang itu nggak sadar bahwa itu tanaman itu mudah tumbuh dan bisa sebagai pangan ya, dipanen. Nanti dia dipotong seperti pisang, nanti dia tumbuh lagi. Kadang orang selama ini kan tidak dikomersilkan, tidak diproduksi dalam jumlah yang besar, cuma untuk kebutuhan bikin tepungnya untuk empek-empek atau untuk. Nah akhirnya sekarang diindustrikan dengan
kuantitas yang besar dan malah justru mau diekspor itu kan luar suatu, biasa ya, kita juga baru luar tahu biasa. loh ini baru tahu kita. kita. Jadi nggak usah ke timur, Iya. cari sagu ya. Jadi banyak ya kalau ke sana ya, ada batu, Iya, ada batu. sagu, Ada pelangi, ada pelangi, ada pantai, ada pantai, ada semua lada. ada lada. Sepertinya lada terbaik itu lada Belitung ya. Ya, wet pepper mentok. Iya, iya, itu Pedasnya terbaik. beda atau gimana? Ada rasa atau bagaimana? Dia warnanya putih. Jadi lada itu kan ada lada hitam, ada lada putih ya. Iya. Jadi kalau lada Bangka itu khasnya ladanya warnanya putih. Bukan karena dia proses dikasih pemutih, tapi memang Lebih dia putih dari jenisnya lada-lada lebih yang putih, lain. lebih bersih. Lebih bersih. Jadi sudah dihak patenkan dengan geografis ya. Iya, iya, Itu dikasih menjadi geografis, wet pepper mentok. Sesuai dengan namanya. Kita cerita gini tapi kita sambil membayangkan. Terus ada yang nggak tahu pasti bahwa di Mentok itu ternyata tempat pengasingan Pak Karno. Sejarah. Jadi ada nilai sejarahnya. Ada wisata sejarah Full juga. color ini. Iya, Lengkap semua. Seminggu nggak selesai di sana ini. ya, berarti benar ya. Nah, bisa cerita bisa sehari semalam ya. Benar-benar luar biasa. Nah, harapannya. Harapannya ke depannya untuk- harapannya tentunya sama ya, mungkin dengan Ibu Leni juga untuk bagaimana membangun organisasi kita itu kuat. Tentunya kembali kepada kekuatan SDM kita, bagaimana ke depan kita perlu meningkatkan kompetensinya untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, jadi sekarang sudah bukan eranya lagi kita berbasis konvensional kan. Kita harus berbasis Mau tidak mau, suka tidak digital, suka ya Bu, harus bisa dan mengikuti. mampu berinovasi. Iya, itu Seperti yang penting. ASN Ya, Rahmat itu ya. cukup sederhana saja. Jadi Iya. kita berkarya terus, Iya. berinovasi terus untuk organisasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Harapannya ya, mudah-mudahan karena ibu-ibu muda ini di depan Iya. kita ini membangun lebih maju lagi. Amin. Karantina. Amin. Ya. Iya. Bu Leni juga jangan lupa terus sharing ilmu hebatnya untuk berbagi sehingga nanti bisa tumbuh-tumbuh karantina Medan. Iya. Kalau Iya. kita nggak usah dilakukan speednya. Mungkin beliau nggak tidur tengah malam, nanti jam berapa langsung telepon. Tiba-tiba muncul itu idenya ya. Karena kita di sini satset harus bisa. Bukunya udah siap belum? Langsung ingat. Baik, satu kata untuk podcast Kedan Medan. Saya salut hebat. Hebat. Ini salah satu adaptif ya terkait dengan ASN ASN Rahmat. karantina. Gimana mengikuti perkembangan Zaman. zaman dan medsos. Jadi memang sekarang informasi itu lebih